Terima kasih kepada Bante dan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sharing. Pertama-tama itu sebetulnya saya belum mengenal meditasi aktif jasmani ini. Sebenarnya tujuan saya ke BMC ikut retreat ini, saya tidak tahu gimana teorinya sih, prakteknya. Waktu bertemu dengan teman-teman yogi, mereka langsung ngomong ke Bante, ini yang belum mengenal meditasi aktif jasmani. Jadi kebetulan sebelum saya meditasi ke sini, saya itu keluar dari kamar mandi. Terus kaki saya itu sakit yang sebelah kanan, mungkin ada penyakit. Nah, maksud dari meditasi ini, biarlah saya sendiri menyadari aja lah. Kalau tekniknya Bante, maaf ya Bante, saya tidak bisa, saya gak ikutin lah, jujur ya Bante ya. Jadi setelah itu, pada awalnya ya, saya berusaha ikutin Bante. Tapi kadang ada waktu pas di latihan meditasinya itu, kadang ada menyimpang-nyimpang dikit. Ini namanya pun auban-auban. Cuman di hari pertama waktu saya belajar duduk ya saya sering terseret di mana di pikiran dan kesadaran itu belum menyatu ya, maksudnya kita itu terseret lah. Terus waktu di latihan berdiri atau berjalan, waduh kaki saya itu sakit sekali. Mereka pun para yogi melihat saya jalannya pun timpang, nggak seimbang, nggak balance. Jadi ya saya berusaha jalani aja ya kan. Nah, pada hari pertama, kedua, ketiga itu ya saya bisa duduknya paling 2 jam, 3 jam ya. Terus pada hari ketiganya itu Bante kan ada sharing dengan kami ya, maksudnya usaha berjuang itu kita nggak ada sama sekali. Jadi saya kadang pun malu sendiri ya. Apa yang Bante ngomongin saya kadang belum jalanin gitu. Nah, pada hari keempat pagi itu kan, sebelum Bante membangunkan yogi, saya udah bangun, saya duduk dulu. Malu karena dibangunin Bante. Jadi kan, udah itu kan latihan ya, latihan. Pada awalnya di waktu latihan tuh kadang saya di sini kan di kaki saya ada kelenjar ya. Jadi kalau sakitnya itu naik itu ya saya tahu sendiri, kalian pasti nggak tahu ya. Maksudnya muncul lenyapnya itu. Jadi hari keempat itu saya tekadkan hari ini saya mesti sampai timbul lenyapnya rasa sakit ini. Jadi saya berusaha duduk. Saya tuh kadang nggak perhatikan jam lagi loh. Saya hanya melihat muncul lenyapnya dari sakit ini, dan saya pun menyadari apa yang Bante maksudkan, itu kita harus melihat anicca ke dalam diri kita itu, apakah kita mengenal hukum anicca atau belum. Nah, dari situ tuh saya berusaha duduk, amati, perhatikan, tahu durasinya berapa lama. Sakitnya itu pertama-tama sakitnya ya sakit-sakit sekali ya, lama-lama ya berkurang. Nanti gak lama lagi sakitnya muncul lenyap, yaitu saya sampai duduk mau 5 jam ya.
terakhir baru selesai. Nah, begitu saya dapat melihat hukum anicca ini, dalam hati ini bahagia. Bahagianya tidak terbilang dengan kata-kata, yang maksudnya ada rasa plong. Kita melewati muncul lenyapnya sakit itu, setelah dia selesai, badan kita ini ringan seringan-ringannya. Yang biasanya kita duduknya lama, terus jalannya itu nggak semangat, tiba-tiba itu kita jadi semangat. Ada usahanya, ternyata usaha yang kita lakukan ini, wah ada manfaatnya, berhasil. Nah, keesokan harinya saya bangun lebih pagi lagi kan. Jam 2.15 saya udah bangun. Saking semangatnya itu. Ternyata waktu di latihan habis ya kita turunnya, ternyata saya nggak bisa duduk sama sekali. Entah ada salah apa ya dengan diri saya ini. Terus kadang saya perhatikan yogi, mungkin kan saya juga ada sakit perut atau apa ya, kok gak bisa duduk hari ini ya. Nah, memang pun ada sakit perut, terus lama-lama ya habis dari toilet kan kita inilah duduk lagi, gak bisa juga, udah gak bisa duduk. Nah, ini dari pikiran itu kita udah terseret gak sadar kita. Nah, kita banyak pembenaran gitu. Nah, mungkin sakit perut lah, atau perut kita lapar, atau kita kurang energi lah untuk beraktivitas untuk medis lah ya kan. Jadi saya ke tempat minum, ambil air hangat, dan itu saya cari apakah ada antangin enggak ya. Enggak lah, kayaknya ini bukan masuk angin lah ya. Terus saya ambil lagi minuman hangat, saya ambil lagi. Nah, ini bukan juga ya. Nah, ini saya terseret nih kayaknya. Terus tiba-tiba saya teringat apa yang Bante pesan. Kita itu harus sadar, jangan terseret. Jadi kata Bante, mungkin kalau ambil air hangat aja minum, kita bisa ini ya, bisa juga perutnya lebih enak gitu ya. Saya pun cobalah. Setelah saya ambil air hangat, saya duduk di lantai, duduk sebentar, menikmati hangatnya air itu ke dalam perut. Setelah itu saya turun. Wah, setelah itu perhatikan pikiran saya itu, saya bisa sadar ya, saya bisa mindful. Ternyata pikiran itu mengganggu, tapi kita nggak terseret. Nah, tuh setelah itu saya turun, baru bisa duduk dengan tenang ya. Nah, setelah yang saya pahami, ternyata apa yang Bante katakan betul juga ya. Nah, terus saya perhatian, mindfulnya naik kan. Saya berusaha, kan Bante kan sering bilang ke yogi ya, itu duduknya ditegakin ya, jangan loyo gitu, jangan gak ada semangat. Itu malamnya udah Bante pesan, besok terus berjuang ya. Ya, dalam hati coba saya tegakkan badan. Terus biasa tangan saya kan, kalau kita di cara yang lain tangannya kan diletakkan di kaki gitu, dekat-dekat kaki. Nah, saya pun bandel orangnya, saya nggak ikut Bante juga. Rupanya saya semakin terseret. Jadi waktu habis sarapan atau makan siang, nah itu kita tetap terseret, biarpun saya yang menjaga mengurangi makanan, tapi tetap terseret juga. Wah, berarti ini saya belum ada mindful. Nah, setelah saya ingat apa yang Bante pesan tuh, coba tegakkan. Ternyata apa yang Bante katakan tuh benar. Jadi setelah badan kita tegak itu, kita perhatian itu penuh. Semakin lama semakin penuh. Jadi saya baru menyadari, ternyata meditasi itu bukan seberapa lamanya kita bermeditasi, tapi perhatian yang terus menerus
tanpa putus, kata Bante. Ya, saya pun berusaha praktekkan. Jadi di meditasi itu saya mendapat banyak pengalaman. Setelah bisa mengamati muncul lenyap, nah saya baru dapat rasakan munculnya dan timbulnya nama dan rupa ini. Wah, setelah ada pengalaman ini, semangat saya langsung naik. Terus saya pun bahagianya gak terkata-kata ya, karena udah lama saya mau belajar ke meditasi nama rupa, tapi belum kesampaian atau belum waktunya ya. Nah, pada kesempatan ini saya mendapat manfaat yang berharga, dan dengan bimbingan dari Bante dan yogi-yogi sekalian, mereka semua itu adalah guru-guru yang sangat membantu ya. Pada saat kita sedang enak-enaknya meditasi, atau kita tidak bisa menerima meditasi itu, tapi itu mereka itu sebagai guru kesabaran kita gitu. Nah, saya harap ya dari yogi-yogi atau teman-teman, kita harus berani membuat keputusan untuk melakukan meditasi. Karena meditasi ini kita bisa membuat diri kita itu terjaga ya, maksudnya tersadar dari semua yang ada. Terus menambah kesabaran. Nah, itu seiring bertambahnya dari meditasi kita, itu otomatis kita mengetahui sendiri, itu bukan dari orang lain yang mengubah kita, dari dalam diri sendirilah yang kita dapatkan semua ini. Nah, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya bagi semuanya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada panitia dan relawan yang telah membantu latihan meditasi ini. Dan terima kasih kepada Bante juga yang telah memberikan bimbingannya.